Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, membangkitkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kepada Allah kita akan dihimpun ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibbati fillah, salat yang paling berat untuk orang-orang munafikin itu salat isya dan salat subuh ya. Pada hakikatnya orang-orang munafik itu mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka salat hanya sebagai topeng. Jadi munafik itu ada dua ya. Ada munafik keyakinan, ada munafik amalan. Munafik keyakinan itu adalah orang-orang yang pura-pura Islam. Tapi kalau munafik perbuatan, ya kita tahu tanda-tanda orang munafik. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji diingkari, dan kalau dikasih amanat dia berkhianat. Maka kita bersyukur kepada Allah bisa sholat subuh berjamaah. Semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat kemunafikan. Kembali kepada doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di doa ke-7 di sini Nabi alaihi salatu wasallam berkata, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Yang artinya sesungguhnya hati seluruh anak Adam berada di antara dua jari dari jari jemari Allah yang Maha Pengasih. Seperti satu hati yang dibalikkan kemana saja yang Dia kehendaki. Ini terjemahannya perlu diperbaiki ya. Bukan dibalikkan, diganti jemaah. Tapi diarahkan. Dibalikkan, yang Dia balikkan, yang Dia arahkan kemana saja yang Dia kehendaki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan ini diganti. Karena membolak-balikkan ini ada di hadis yang selanjutnya. Tapi yang mengarahkan hati, arahkan hati kami. Nah ini kan, arahkan hati kami untuk tetap taat kepadamu. Jamaah rahimakumullah, kita pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam raga manusia ada satu organ, kalau dia baik semuanya jadi baik. Mudghah ya. Organ itu ya seperti sesuatu yang bisa dikunyah besarnya. Dan organ itu adalah hati. Dan hati kita punya kecondongan untuk mengikuti nafsu. Maka kita berdoa di sini memohon kepada Allah agar mengarahkan hati kepada ketaatan.
Jadi hati punya arah kemaksiatan, hati itu ya ingin santai ya. Kadangkala kita memiliki hati yang kosong. Kita minta kepada Allah bagaimana hati kita diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa tanpa bantuan Allah, ya hati kita akan mengarah kepada kemaksiatan. Dan ketahuilah bahwa tolok ukur orang itu baik adalah tatkala mati ya. Tapi proses menuju kepada kematian itu penting untuk dijaga. Salah satunya dengan membaca doa ini. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Di hadis atau di doa yang ke-8, ini yang banyak kita menghafalnya. Di mana Nabi SAW yukthir, banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kita lihat ada perbedaan. Yang pertama di atas ketaatan, yang kedua di atas agama. Karena kalau bolak-balik itu ya langsung imma dia jadi murtad, imma dia tetap di atas agama. Kalau yang tadi, hati itu tadi kadang-kadang kemaksiat, dia tetap muslim tapi hatinya condong kepada kemaksiatan. Maka kita minta kepada Allah agar diarahkan kepada ketaatan. Tapi di sini memohon kepada Allah agar diteguhkan di atas agamamu. Dan sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kenapa ya Rasulullah kau banyak baca doa ini gitu loh? Atakhafu alaina, apa engkau khawatir sama kita? Kita kan sudah beriman, kita sudah mengikutimu, apakah kau khawatir? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, karena Allah membolak-balikkan hati manusia, terserah Allah SWT. Maka kenapa kita tidak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Baik, maka perbanyaklah baca doa ini kapan saja. Bisa dibaca ketika sujud, bisa dibaca sebelum salam, bisa dibaca lagi duduk-duduk, bisa dibaca ketika hati kita kok kayaknya sudah duniawi ya. Kok kayaknya yang ana pikirkan cuma dunia, yang ana rencanakan hanya dunia. Bahkan ada orang yang mimpi pun dunia. Karena sebelum tidur pun dia mikirkan dunia. Maka baca Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Baik. Doa yang ke-9, ini doa insyaallah yang senantiasa dibaca, jamaah juga insyaallah menghafalnya. Karena Nabi SAW tidak meninggalkan doa ini ketika waktu pagi dan petang. Jadi kita lihat ya, kebutuhan manusia kepada Allah Azza wa Jalla itu tidak pernah putus. Ruh kita ini butuh asupan gizi. Makanya sholatnya 5 waktu. Sholatnya itu ada yang di waktu pagi, bahkan sebelum matahari terbit, subuh. Ada sholatnya di tengah hari. Kemudian ada sholatnya di sore hari sebelum matahari terbit. Dan ada sholat lagi setelah matahari terbit. Lalu ada sholat lagi ketika kita hendak meninggalkan dunia ini untuk tidur. Makanya sholat isya itu sangat dianjurkan diakhirkan. Kalau Nabi SAW tidak takut memberatkan umatnya, beliau akan akhirkan sampai tengah malam. Akhirnya, agar orang itu benar-benar sudah menutup malamnya dengan sholat ya. Sedangkan sekarang dengan nikmat yang Allah berikan, nikmat listrik ini, orang jadi nggak tidur habis isya. Nikmat HP ini orang bisa bermain, yang permainannya kadang-kala membuat dia lupa. Nabi SAW itu membenci, beliau nggak suka dengan ngobrol setelah isya dan tidur sebelum isya.
Beliau nggak suka orang tidur sebelum isya karena takut kebablasan. Dan beliau nggak suka ngobrol setelah isya. Kenapa? Kalau ngobrol ba'dal maghrib ada waktu isya yang membuat mereka udah bubar isya sudah. Tapi kalau ngobrolnya ba'dal isya atau begadangnya ba'dal isya, kapan dia berhenti? Kapan? Subuh siapa? Subuh. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla nih, doa yang biasa dibaca Nabi SAW di waktu pagi dan petang. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Nih yang kemarin tanya, doa itu gimana? Minta dunia dulu apa minta akhirat? Maka karena hidup kita di dunia, kita butuh penjagaan Allah di dunia. Seperti kemarin kita baca doa minta diperbaiki agama kita, itu dibutuhkan di mana? Di dunia kita untuk akhirat. Maka Nabi SAW mengingatkan kita butuh dengan dunia. Maka minta afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Minta kepada Allah maaf, ampunan dan keselamatan fi dini. Seperti doa yang Allahumma aslih li dini. Ya Allah perbaiki buat aku agamaku. Baru minta dunia, iya. Minta kepada Allah ampun ya, maaf dan afiyah di dini, di agamaku, wa dunyaya, di duniaku, wa ahli, di keluargaku. Maka orang itu nggak boleh lupa sama keluarganya. Keluarga ini benteng yang menyelamatkan kita sebenarnya. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika nanti terjadi fitnah yang merajalela, ilzam baitak, kau tetap di rumah. Maka bagaimana ibu-ibu mengkondisikan rumah menjadi sakan. Sakan itu diterjemahkan tempat tinggal. Sakan itu sakannya mahasiswa artinya asramanya mahasiswa. Sakannya santri artinya asramanya santri. Dan ibu-ibu itu sakannya suami. Maka bagaimana mengkondisikan rumah jadi tempat kedamaian. Artinya ketika suami sedang ada masalah, capek, lelah, masuk rumah dia mendapatkan sakinah tadi. Maka minta kepada Allah dikasih keselamatan keluargaku. Wa mali, dan di hartaku. Kita lihat keluarga lebih utama daripada harta. Agama lebih baik dari dunia. Dunia dibutuhkan karena sebagai kebun akhirat. Keluarga adalah benteng tadi. Kemudian keluarga lebih penting daripada harta. Banyak yang konsul menanyakan, Ustaz gimana anak LDRan sama suami Ustaz? Berapa lama? Ya nggak lama sih Ustaz. 2 pekan dia kerja, 2 pekan alhamdulillah. Kalau masih 2 pekan masih alhamdulillah. Dulu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mereka harus LDRan kapan? Ketika jihad fi sabilillah. 4 bulan, 6 bulan. Sampai ceritanya Hudzaifah ibnul Yaman, itu dia berada di Azerbaijan. Ini sahabat Nabi SAW. Di saat musim dingin berbulan-bulan menjaga perbatasan negeri Islam. Mau tidak mau, kalau mereka mundur dan belum ada pasukan pengganti, ya habis, musuh akan masuk ke dalam. Itu yang disebut ribat ya. Maka tadi buat mereka yang LDRan, perhatikan LDRnya karena apa? Kalau memang bisa nggak LDRan ya bismillah. Tapi kalau terpaksa ya masalah fatherless ya yang disebutkan itu kadangkala terjadi bukan karena keinginan tapi karena keterpaksaan. Seorang prajurit yang kadangkala harus berada di Papua jemaah, itu terkadang 9 bulan jemaah. Mereka diletakkan di sana nggak bisa pulang. Maka buat yang seperti ini jangan pernah salah pilih apa? Pilih istri. Kalau sudah salah
Apa yang dilakukan? Nah, ya berusaha untuk memperbaiki. Karena ada mungkin wanita-wanita yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Tetangga itu bang nggak pernah kemana-mana. Tapi ada cerita seorang suami yang dikomplain terus sama istri. Bang, ini orang kaya raya punya tetangga miskin ya. Ngomong, bang, tuh tetangga tiap sore ada di rumahnya, kumpul sama keluarganya. Abang mas, safar lagi, kata dia, ini itu urusan bisnis. Kata suaminya, tetangga yang mana? Oh yang itu, siap, kata suaminya. Sama suaminya dikasih kerjaan ya mah, dikirim ke sana kemari nggak pernah pulang. Tetangga yang miskin ini akhirnya dipekerjakan sama tetangga yang kaya ini, akhirnya nggak pernah pulang. Ngomong sama istrinya, gimana tetangga kita? Iya bang, nggak pernah pulang sekarang. Padahal yang mempekerjakan suaminya itu. Jadi kadang-kala memang ada kondisi, jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Jalani hidupmu. Takdir orang itu beda-beda. Makanya ketika seorang beriman dengan takdir, hidupnya akan tenang. Di sini ingat, kita minta, tapi tadi kalau pilihannya kita bisa nggak LDRan, ya janganlah. Karena keluarga lebih penting daripada harta. Kemudian Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutupilah aib-aibku. Wallah jamaah. Wallah, thumma wallah. Kalau Allah nggak menutupi aib-aib kita, kita nggak akan kumpul di sini. Nggak akan kumpul. Kalau Allah tidak menutupi aib-aib anak, antum nggak akan dengarkan kajian. Maka jangan pernah buka aib saudaranya. Kadang-kala kita ngobrolin saudara kita, aibnya dia, kekurangan dia, ghibahin dia, jangan. Wallah, kata Nabi SAW, man tatabba'a aurata akhi, barang siapa yang suka mengikuti aurat kekurangan-kekurangan saudaranya, Allah akan cari auratnya dia dan Allah akan bongkar dia walaupun dia di dalam rumahnya. Jangan. Kita itu punya banyak aib. Maka kita minta kepada Allah, tutupi aib-aibku. Dan kalau antum ingin ditutupi aibnya, tutup aib saudaranya gitu loh. Karena balasan itu sesuai dengan amalan. Antum ingin dimaafkan sama Allah, maafkan orang lain. Jangan kita minta maaf sama Allah, tapi orang minta maaf sama kita, tidak ada maaf bagimu. Maaf bagimu. Emangnya siapa yang gak pernah berbuat dosa gitu loh. Maka ingat, yang minta sama Allah, tutupi aibku ya Allah, maka tutupi aib-aib saudaranya. Allah akan tutupi aib-aib kita. Wa amin rawati, dan minta kepada Allah agar kita dikasih keamanan dari hal-hal yang menakutkan. Ada kecemasan, wajar manusia takut nanti gimana ini itu, ya udah minta sama Allah. Dan mintanya pagi dan petang. Apakah boleh doa ini dibaca di waktu lain? Oh boleh jemaah. Ini minimal. Jadi kita minta sama Allah minimal ya pagi dan petang, paling enggak. Dan kemudian Allahumma hfadni, ya Allah jagalah aku. Minta penjagaan dari Allah. Penjagaan dari apa? Dari segalanya. Ima itu dari syaitan, ima dari ya binatang-binatang atau peristiwa-peristiwa yang akan menyulitkan kita. Minta penjagaan min baini yadayya wa min khalfi, dari depanku, dari belakangku, wa an yamini wa an shimali, dari kanan dan kiriku, karena setan ini akan terus menggoda kita dari semua arah. Wa min fawqi, dan dari atasku ya Allah. Wa a'udzu bi'adzamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah, dengan kebesaranmu, agar aku tidak disergap dari bawah. Tahu-tahu ambles bumi ya. Kita minta dijaga sama Allah agar rumah kita nggak ambruk dari atas, agar kita nggak diserang dari kanan dan kiri, dari semua malapetaka. Ini doa yang sangat mencakup untuk kebutuhan kita. Taib, maka usahakan untuk diamalkan ya. Sekali lagi,
kalau baca doa itu usahakan tahu artinya. Kenapa? Terkadang kita itu beranggapan zikir pagi petang ini hanya formalitas. Yang penting baca. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah. Pokoknya dia baca. Ya insya Allah dia dapat pahala dengan membaca itu. Tapi kualitas dari bacaan dia berbeda ketika dia membaca dengan sepenuh hati. Baik, ini yang ke-10. Doa memohon takdir yang baik ya. Ini bukan hanya memohon takdir yang baik ya. Doa memohon banyak kebaikan sebenarnya. Diriwayatkan bahwa Ammar bin Yasir pernah menjadi imam. Akhaffaha, dia sholat dan sholatnya tidak dipanjangin ya. Antum lihat sholatnya Ammar nggak panjang. Faka'annahum ankaruha. Orang-orang ini yang biasa sholat panjang melihat sholatnya pendek, akhirnya mereka, oh kok pendek banget ya sholatnya ini. Berbeda dengan orang yang biasa sholat pendek, kalau sholatnya imam panjang dia akan mengingkarinya. Jadi kebiasaan itu membuat kita mengingkari sesuatu yang tidak biasa, padahal boleh gitu loh. Kadang-kadang teman-teman yang udah ngaji ini, dia sholat di masjid sebelah, masjid kampung umpamanya, cepat imamnya Ustaz, sah enggak Ustaz? Karena dia biasa sholat panjang. Seharusnya kita yang menyesuaikan. Anak kalau sholat di masjid kampung, biasanya kan kalau kita sholat mungkin kita melakukan jalsa istirahat. Setelah sujud itu kita duduk istirahat ya. Itu termasuk sunnah ya. Tapi kalau di masjid kampung Anda nggak duduk istirahat ya. Kalau Anda duduk istirahat imamnya ruku. Jadi kita harus menyesuaikan. Jadi ketika imamnya Allahu Akbar bangkit dari sujud, Anda langsung bangkit. Karena imamnya ini bacanya cepat. Bukan dia terlalu cepat, enggak. Memang dia biasa membaca cepat. Kita biasa membaca lambat. Umpamanya ketika sujud ya, antum biasa baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Terus baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Habis imamnya sudah. Maka ketika kita tahu imamnya cepat, ya sudah kita menyesuaikan. Selama sholatnya tumakninah, sholatnya sah. Tapi bacaannya tadi mungkin ya harus gerakannya harus dipercepat, tapi tetap harus ada tumakninah, karena tumakninah itu adalah rukun. Baik, di sini Ammar bin Yasir sholatnya diringankan, maka orang-orang yang jadi makmum itu mengingkarinya dengan ngomong, kenapa kok sholatnya cepat gitu. Akhirnya tanya Ammar bin Yasir. Ammar ini sahabatnya Nabi SAW. Maka Ammar bertanya, alam utimar ruku was sujud, bukankah aku sudah menyempurnakan ruku dan sujudnya? Qalu bala, iya betul gitu. Qala ama inni, Ammar ingin tanya, sholatku itu nggak tumakninah apa tumakninah gitu. Tumakninah sebenarnya, cuma kurang panjang mungkin buat mereka. Maka kata Ammar, ama inni da'altu fiha bidu'ain. Aku tuh tadi sholat yang kalian anggap pendek itu, aku tadi berdoa. Boleh jadi ketika sujud aku berdoa dengan doa yang Nabi alaihi salatu wasallam biasa membacanya. Kita lihat doanya aja panjang ya ma, tapi dianggap pendek sama makmumnya. Dianggap sujudnya itu pendek. Kenapa? Karena mereka terbiasa dengan yang panjang. Sehingga kalau antum baca doa ini sujud, antum langsung ditegur sama makmumnya, jangan panjang-panjang sujudnya. Jamaahnya Ammar jangan pendek-pendek sujudnya. Lihat perbedaannya jemaah.
Apa yang dibaca sama Ammar dan biasa dibaca Nabi SAW, doa ini indah sekali jamaah. Maka pemberian judulnya ini kurang tepat teman-teman ya. Yang pertama, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Yang artinya, ya Allah, dengan ilmumu terhadap hal-hal yang gaib, Allah itu tahu dengan yang baik buat kita dan yang tidak baik buat kita. Allah itu tahu dengan masa depan kita. Maka ya kalau mau minta sesuatu urusannya dunia dan boleh jadi itu baik dan buruk, maka kita serahkan sama Allah. Tadi malam kita bahas tuh, keinginan-keinginan dunia belum tentu baik loh, belum tentu baik buat kita. Kita kan karena suka aja ingin. Aku kepingin ya Allah punya rumah di perumahan mewah. Apakah engkau ketika tinggal di sana jadi baik? Belum tentu. Boleh jadi rumahnya jauh dari masjid, jauh dari orang miskin. Sulit kita berbuat baik sama orang miskin. Maka untuk hal-hal yang kita nggak tahu, serahkan sama Allah. Ini Nabi SAW menyerahkan sama Allah. Dengan ilmumu terhadap yang gaib dan kekuasaanmu atas seluruh makhluk, atas seluruh ciptaanmu, hidupkan aku selama engkau mengetahui bahwa kehidupan itu lebih baik buat aku, dan wafatkanlah aku jika engkau mengetahui bahwa kematian itu lebih baik bagi aku. Minta jemaah. Jadi kadangkala kita itu kepingin umur panjang, ya nggak apa-apa sih, asalkan dalam kebaikan, tapi boleh jadi nggak baik buat kita. Maka minta sama Allah, kalau memang baik ya hidupkan aku, kalau enggak ya matikan aku. Apakah doa ini hanya dibaca untuk orang yang sakit, yang udah parah gitu? Bapak baca ini Bapak. Kadang-kadang orang sakit kalau disuruh baca ini, dia ngelihat, apalagi orang tua yang ngomong, nak engkau nggak ingin Bapak hidup sudah? Loh enggak, nggak tahu kita mana yang baik. Bapak baca itu, aku juga baca Pak. Jadi jangan dipikir ini doa untuk orang yang sudah sakit parah. Enggak. Ini doa biasa dibaca Nabi SAW. Dan Ammar membacanya ketika sujud, ketika sholatnya. Lalu, wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Dan aku memohon rasa takut kepadamu dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Kita tuh kalau terang-terangan takutnya plus takut sama orang. Oleh karena itu beberapa toko, beberapa jalanan itu ditulisin, area ini diawasi oleh CCTV. Karena ada orang yang takutnya sama orang memang. Dan kita memberikan penjelasan itu supaya dia takut. Maka kita minta kepada Allah rasa takut itu dalam kondisi sendirian, gak ada orang, dan dalam kondisi banyak orang, kelihatan. Dan manusia kadang-kala lemah ketika sendirian. Maka jamaah, ketika kita sendirian dan bisikan-bisikan untuk berbuat maksiat ya, apalagi orang kalau musafir ya, dia sendirian. Orang kalau di kotanya kadang-kala mau berbuat aneh-aneh itu takut. Karena banyak yang kenal. Tapi kalau dia lagi safar sendirian, nggak ada orang kenal sama dia, jadi dia merasa bebas. Maka minta rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang orang bermain judi itu nggak kayak dulu. Dulu kalau mau main judi di mana? Di kasino ya, untuk orang-orang kaya. Tapi kalau orang-orang kampung di mana main judinya? Di kuburan ya mah. Padahal seharusnya ingat mati, kuburan itu kadang-kadang tempat sabung ayam. Karena tempatnya di ujung kampung ya. Mereka ingin menyembunyikan diri jemaah, tapi masih kelihatan orang gitu loh. Sekarang orang main judinya itu di sini jemaah. Gak kelihatan orang sudah. Makanya sebagian istri itu ngeluh, suami anak habis duitnya buat main judi. Padahal suaminya bukan termasuk orang yang dulunya gitu. Tapi dengan adanya fasilitas akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Maka kita minta rasa takut kepada Allah.
Diminta. Jadi rasa takut itu diminta kepada Allah. Kemudian minta apa? Minta wa kalimatal ikhlas fir ridha wal ghadab. Naam. Wa kalimatul ikhlas fir ridha wal ghadab, dan memohon kepadamu kalimat ikhlas dalam keadaan ridha maupun marah. Ini di riwayat lain disebutkan bukan kalimatul ikhlas tapi kalimatul haq. Antum tambahkan di kolom catatan kalimatul haq. Kemudian tambahkan lagi di riwayat lain ada tambahan doanya wa as'aluka, tulis wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina, atau fil ghina wal faqr, fil ghina wal faqr, fil ghina wal faqri. Iya, di sini meminta kalimat ikhlas dalam keadaan ridha dan dalam keadaan marah. Ada yang tadi riwayat mengatakan kalimat al-haq dalam keadaan ridha dan marah. Karena ada orang yang kalau sedang suka dengan seseorang, omongnya kadang-kala melebih-lebihkan. Tidak benar omongan dia. Berapa banyak orang yang suka sama orang lain kemudian memuji-muji dia dengan berlebih-lebihan. Ada juga yang kalau marah jelek omongannya. Anak nggak bisa ngontrol, ya itu makanya kita doa minta sama Allah. Bagaimana tatkala kita marah pun omongan kita baik. Beberapa orang Arab ya, yang ngerti ilmu, ketika dia marah, dia mengatakan Allah yahdi, Allah yahdi, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Itu berarti dia sedang marah. Jangan langsung oh jazakallah khair, tambah marah lagi dia. Jadi ada orang yang kalau marah omongannya baik. Ibu marah sama anaknya, ibu itu biasanya, ya perempuan ini suka melaknat ya. Betul ibu-ibu. Ibu-ibu, perempuan itu suka melaknat. Anak nggak ngomong sama ibu-ibu sudah. Bapak-bapak, bapak-bapak, istrinya itu suka ngomongnya nggak enak, betul? Betul apa enggak? Enggak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengatakan perempuan banyak masuk neraka itu salah satunya yukthirna lan, suka melaknat. Jadi sumpah serapah ya, apalagi sebagai ibu ya, kadang-kala dia sakit hati sama anaknya keluar sumpah serapah itu sama suaminya seperti itu, sama ada itu terjadi. Maka Anda lebih percaya sama Nabi Muhammad SAW daripada sama ibu-ibu. Itu terjadi. Maka tolong minta doa sama Allah. Ya Allah, gimana kalau aku marah itu ya Allah, yang keluar itu kebenaran dari lisanku, kebaikan. Anaknya mamanya atau suaminya ya mungkin nyakiti hati dia, dia mengatakan bang, semoga Allah menjagamu dari segala kemaksiatan bang. Nah, tahu doanya ibunya Jurej. Ibunya Jurej yang ketika Jurej dipanggil, ya Jurej, Jurej lagi sholat tuh, yang kemudian dia tanya sholatku atau ibuku, akhirnya dia melanjutkan sholatnya. Apa doa ibunya? Ya Allah, jangan matikan dia sampai kau tunjukkan kepada dia wajah-wajah pelacur. Bayangkan doa ibunya, dan dikabulkan sama Allah. Bagaimana Jurej itu dituduh berzina sampai menghamili orang, anaknya orang ya. Kemudian tempat ibadahnya dihancurkan, dia dibawa ke raja untuk dihukum. Ketika dibawa ke raja untuk dihukum, dia melihat wajahnya pelacur-pelacur, ketawa Jurej ini. Oh, ini doa ibuku, gitu. Bayangkan jemaah. Maka tadi kalau doa kebaikan, doa kebaikan.
Tadi kalau marah, keluarkan ya Allah, nah mudah-mudahan kau jadi orang soleh. Suaminya suka nyakitin hati, doakan bang, mudah-mudahan kau jadi imam Masjid Istiqlal. Masya Allah. Suaminya kira-kira mengaminkan nggak jamaah? Aduh, berat kata suaminya. Ya doakan kebaikan, minta sama Allah ya. Kemudian tadi tambahan di riwayat lain, wa as'alukal qasda fil ghina wal faqr. Dan aku minta sikap pertengahan dalam kondisi kaya dan miskin. Tambahkan ya, minta sifat pertengahan dalam kondisi kaya dan miskin. Karena ada orang yang kalau kaya itu GR dia akhirnya kayak ya lupa daratan. Sampai ada istilah OKB ya, orang kaya baru. Itu kadangkala jadi sombong, jadi congkak ya. Kalau kita lihat orang-orang yang memamerkan kekayaannya dengan mobil-mobil mewah itu biasanya belum kaya jemaah. Yang kaya beneran nggak pernah pamer jemaah. Biasanya kayak gitu. Maka tadi usahakan kita minta kalau kaya Allah aku tetap tawadhu gitu loh. Wal faqr, minta kondisi pertengahan ketika miskin. Karena ada orang yang kaya terus bangkrut. Yang terkadang kalau dia sudah miskin sikapnya jadi buruk. Mencuri, merampok ya. Atau bunuh diri jemaah. Karena dia nggak bisa memposisikan dirinya dalam kondisi miskin. Anak itu biasa kaya, ini itu. Maka minta sama Allah agar kita punya sikap yang baik dalam kondisi kaya dan dalam kondisi miskin. Kemudian wa as'aluka na'iman la yanfad. Jadi jemaah, apa yang antum lakukan dengan buku itu ketika Ustadz membaca lafadz doanya lalu membaca artinya? Apa yang antum lakukan? Coba antum lakukan seperti yang dilakukan anak SD. Mencocokkan. Tahu? Dicocokin, ditulis ini terus kasih anak panah. Oh, ini artinya. Soalnya kita butuh ketika baca itu penghayatan. Kecuali antum doa baca artinya semuanya, ya sudah semuanya. Tapi ketika antum membaca bahasa Arabnya itu, ya diharapkan ketika baca itu, oh aku sedang minta ini sama Allah gitu. Jadi antum kasih garis lalu antum kasih anak panah gitu ya. Atau nanti nyetaknya kita bikin per kata lalu langsung artinya. Iya ini panitia yang salah gitu kan. Ya enggak, kita lalu ngapain di sini? Jadi paling tidak ada yang kita kerjakan gitu. Naam, wa as'aluka na'iman la yanfad. Aku memohon kepadamu kenikmatan yang tidak ada habisnya. Nah, kenikmatan yang tidak ada habisnya itu apa? Ya surga Allah tentunya. Kemudian qanaah. Rasa cukup itu nikmat yang ada habisnya jemaah. Al-qanaatu kanzun la yafna. Kita minta kenikmatan dunia dan akhirat yang enggak ada habisnya di akhirat ya. Kita tahu. Kemudian kenikmatan yang enggak ada habisnya ya nikmat hidayah dari Allah, nikmat keimanan ya. Wa qurrata 'ainin la tanqati. Dan aku memohon kepadamu, mana terjemahannya? Kebahagiaan mata, artinya qurrata ini kesejukan mata yang tak pernah putus ya ma. Apa saja yang kau dilihat menyenangkan hati. Ya tentunya yang nggak ada putusnya nanti di surga Allah Azza wa Jalla, nggak ada putusnya. Kemudian wa as'aluka ridha ba'dal qada. Aku memohon kepadamu keridhaan terhadap takdir. Iya, nggak semua takdir itu kan baik buat kita, buat Allah semuanya baik. Tapi kita beriman dengan takdir baik dan buruk. Maka kita minta kepada Allah keridhaan terhadap takdir. Ada seorang wanita rahimahullah ya, dia kepingin ketemu ana di Jakarta itu. Dia waktu itu haji apa umrah sama ana kepingin ketemu Ustadz. Akhirnya sama suaminya diantar. Ana ngomong kenapa? Ustadz, ana masih muda ya. Ana divonis dokter kanker stadium 4. Itu kan yang semua orang nggak mau jemaah.
Tapi takdir Allah itu baik gitu loh. Loh kok bisa baik loh? Penyakit itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat gitu loh. Dan boleh jadi ada orang-orang yang Allah kasih, kata Nabi SAW, idza sabaqat lil abdi manzilatun 'indallah au fil jannah. Apabila seorang hamba sudah Allah takdirkan dia punya tempat yang tinggi di surga, yang amalannya nggak cukup. Amalannya nggak cukup untuk dapat tempat itu, maka Allah kasih balak dia di dirinya, di keluarganya, di hartanya, supaya dia bisa sampai ke sana. Makanya kita nggak ingin ya, kita nggak ingin dengan penyakit, maka kita minta al-afiyat tiap pagi dan petang, kita minta keselamatan tadi. Tapi kalau itu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka kita juga doa sama Allah. Doanya apa? Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku minta keridhaan ya setelah terjadinya ketentuan Allah ya. Wa bardal aishi ba'dal maut, dan aku minta kesejukan hidup setelah kematian. Minta jemaah agar tatkala kita dikubur, kita kuburan itu bisa menjadi taman-taman surga dan bisa menjadi lobang-lobang neraka. Maka kita minta supaya kuburan kita jadi taman-taman surga. Waladzatan nadhari ila wajhik, dan aku memohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu. Allah jamaah, kita ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma Rabbi Rabbana ya Arhamar, terus kita, tapi kita nggak ngelihat Allah di dunia ini. Maka tidak ada kenikmatan yang lebih agung untuk penghuni surga lebih dari kepada kenikmatan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar jemaah. Maka kita minta kelezatan memandang kepada wajahmu ya. Wasyauqa ila liqa'ik, dan minta kerinduan untuk bertemu denganmu. Subhanallah jemaah. Orang itu kalau cinta, rindu biasanya, ingin berjumpa. Dan siapa yang gak cinta sama Allah ya? Allah memberikan segala kebaikan kepada kita, dan Allah itu maha indah jemaah. Maka minta kerinduan kepada pertemuan, untuk melihat Allah, untuk bertemu sama Allah. Lalu setelah semuanya ini jemaah, meminta banyak hal kebaikan, Nabi melanjutkan doanya dengan memohon kenikmatan semua itu didapat tanpa capek jemaah, tanpa hal yang membahayakan itu, nggak mau capek-capek. Betul, nggak ada masalah kita minta apa? Wa a'udzubika min dharra mudirrah wa fitnatin mudillah ya. Di riwayat lain dikatakan fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Dan aku berlindung kepadamu dari kesusahan yang membinasakan dan dari fitnah yang menyesatkan. Di riwayat lain dikatakan tanpa ya Allah, tanpa ada kesusahan yang membinasakan dan fitnah yang menyesatkan. Artinya kenikmatan itu didapat tanpa ruwet gitu loh, tanpa aku harus ya berpayah-payah yang membahayakan aku, dikasih fitnah, dikasih ujian yang berat akhirnya. Maka minta sama Allah keringanan jemaah. Maka ditambahkan di sini ya, ini kan wa a'udzubika min dharra mudirra wa fitnatin mudillah, dalam kurung. Jadi wa a'udzubika min ditambahkan dalam kurung ya, fi ghairi, dalam kondisi tanpa ada kesusahan yang membinasakan dan fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bizinatil iman, ya Allah hiasi kami dengan perhiasan iman. Manusia itu menghiasi dirinya dengan apa? Dengan pakaiannya, outfit dia itu bagaimana jadi indah ya, dengan cincin di tangannya, dengan jam di pergelangannya, terus apa lagi? Dengan full pen di sakunya. Itu perhiasan, dan memang ya pakaian itu perhiasan. Bahkan orang menilai orang lain dengan penampilan dia. Kita minta sama Allah, hiasi kita dengan iman ya Allah.
Antum kalau ngelihat orang yang dihiasi sama iman, ya, ngelihat orang itu seneng hatinya, seneng. Ya. Melihat orang yang dengan kekayaannya, dengan penampilannya, dari jauh kita ngelihat tukang tipu ini. Tahu dari mana? Aduh, lihat wajahnya sudah. Ada kan tahu, antum kadang-kadang ngelihat orang dari jauh dia nggak percaya sama orang ini. Tapi ada orang yang pernah biasa, ya Allah, adem mati itu ngeliatnya. Maka dari antum kalau ingin tampil indah, minta perhiasannya itu bukan duniawi, tapi perhiasannya iman. Karena iman itu di hati, muncul di lisan. Iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan raga. Dan ada aura keimanan yang muncul. Kemudian waj'alna hudatan muhtadin. Ini yang terakhir penting sekali, ya. Dan jadikan kami orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Dua, memberikan petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Artinya muslim itu ketika dapat ilmu jangan hanya sampai di dirinya. Bagaimana ilmu itu ditransfer ke orang lain. Karena memang doanya tadi, aku ingin dapat petunjuk dan bagaimana memberi petunjuk kepada orang. Ahibati fillah, kita itu kalau beramal sendiri untuk mendapatkan derajat-derajat yang tinggi itu kayaknya nggak cukup waktunya. Waktu kita pendek. Tapi kalau antum mengajarkan kebaikan kepada orang, nih ibu-ibu pulang panggil ART-nya, sini. Nih ibu kasih doa, amalkan doa ini. Ketika dia ngamalin, sang majikan ini dapat nggak pahala? Dapat pahala. Lalu dia pulang nanti ngajarkan kepada anaknya, majikannya dapat nggak? Dapat. Ajarkan. Kita ini perlu jemaah. Mengajarkan itu perlu. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti yang mengamalkan. Maka di sini Nabi berdoa alaihissalatu, jadikan kami hudatan muhtadin. Orang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk. Baik. Kemudian yang ke-11. Ini Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi alaihissalatu biasa berdoa, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu aku berserah diri. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu, dan iya, dan dengan pertolonganmu aku berdebat. Wabika khasamtu, dan dengan pertolonganmu aku berdebat, ya, melawan orang. Kadangkala kita harus hidup, ada orang yang kita lawan karena dia jahat sama kita, zalim sama kita, dan sampai ke pengadilan kadangkala jamaah. Biasanya kita mengandalkan siapa? Lawyer, pengacara, ini fulus. Nih doanya, wabika khasamtu, dan dengan pertolonganmu aku berdebat, aku menuntut haknya. Ketika harus ada yang diperebutkan, ya harus ada yang diambil, minta pertolongan sama Allah untuk melawan orang, ya. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan kemuliaanmu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, agar Engkau tidak menyesatkanku. Minta, ya Allah, jangan sesatkan aku, ya Allah. Jadi kita memang punya banyak kebutuhan sama Allah. Kemarin kita bicara bahwasanya orang itu ketika punya keinginan, dia akan getol berdoa, minta, sholat malam, ini itu. Ketika selesai hajatnya, selesai sudah doanya atau semangatnya. Nih kita ada masalah, boleh jadi Allah nyesatkan kita. Berarti kita harus baca doa ini ya sampai mati, kita minta, ya Allah jangan sesatkan aku, ya Allah. Bahkan memintanya dengan bertawasul, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah aku berlindung dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta, enggak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah.
antudillani, agar engkau tidak menyesatkan aku ya Allah. Jangan sesatkan aku ya Allah. Jangan sesatkan aku ya Allah. Minta. Antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Engkau lah yang maha hidup dan tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia akan mati. Baik, doa yang ke-12 insyaallah biasa kita baca ya. Doa ini dianjurkan dibaca dengan ayat sebelumnya, 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Kapan bacanya? Sebelum tidur. Ya. 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi. Itu dibaca sebelum tidur. Dan ini doa juga kita baca minta kepada Allah ampunan ya, dimaafkan, dirahmati, supaya enggak dikasih beban yang memberatkan kita. Minta sama Allah SWT. Allah itu tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita, tapi kita disuruh minta, karena permintaan dan doa itu adalah ibadah. Baik, ini yang ke-13, doa memohon ampunan beserta tawassul. Di antara tawassul yang disyariatkan adalah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita lihat di sini jamaah. Tawus mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yatahajjad qala." Nabi alaihi salatu wassalam ketika bangun di malam hari bertahajud, beliau berkata, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala puji. Anta nurus samawati wal ard. Engkaulah cahaya langit-langit dan bumi. Walakal hamdu. Dan bagimu pujian, segala puji. Anta qayyimus samawati wal ard. Engkau adalah pengatur, pengurus langit-langit dan bumi. Walakal hamdu, dan bagimu pujian ya Allah. Anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Engkau adalah Tuhannya langit-langit dan bumi dan yang ada di dalam-dalamnya. Antal haq, engkau benar ya Allah, Tuhan yang maha benar. Wa wa'dukal haq, dan janjimu adalah benar. Wa qaulukal haq, dan firmanmu adalah benar. Wa liqa'ukal haq, dan perjumpaan denganmu adalah benar. Wal jannatu haq, dan surga itu adalah benar. Wan naru haq, dan neraka itu adalah benar ya. Benar-benar ada surga dan neraka itu dan sudah diciptakan Allah Azza wa Jalla. Wan nabiyuna haq, dan para nabi adalah benar. Was sa'atu haq, dan kiamat itu benar. Allahumma laka aslamtu. Ini seperti yang barusan kita baca di doa sebelumnya. Kepadamu kami berserah diri, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku bertawakal, wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku kembali, wa bika khasamtu, dan denganmu aku berdebat, aku melawan orang yang harus dilawan. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu aku berhukum. Apa yang diminta? Lihat, tawassulnya banyak ya. Pujian buat Allah banyak, yang diminta faghfirli, ampuni aku ya Allah, ma qaddamtu wa ma akhartu, atas apa yang telah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, atas apa yang aku sembunyikan ya Allah, ampuni ya Allah, dan atas apa yang aku tampakkan. Anta ilahi, engkau adalah Tuhanku ya Allah. La ilaha illa anta, enggak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Yang baca doa ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan dibacanya? Waktu tahajud. Bayangin, di waktu mustajab beliau minta ampunan sama Allah jamaah. Jadi orang tuh semakin berilmu semakin takut sama Allah Azza wa Jalla. Doanya semakin banyak, dan yang diminta tadi bukan cuma dunia, minta ampunan. Karena kita tahu nggak ada yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Azza wa Jalla.
Baik, yang ke-14 ini doanya Abu Bakar ya. Kalau barusan doanya Nabi Muhammad SAW minta ampunan, ternyata Abu Bakar pernah minta doa sama Nabi SAW. Beliau mengatakan, Abu Bakar ya berkata kepada Nabi SAW, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ajarkan kepada aku doa yang aku panjatkan dalam solatku. Apa kata Nabi SAW? Qul, katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini jamaah, Nabi Muhammad SAW menjaga hatinya Abu Bakar agar jauh dari sifat ujub, agar tidak merasa sudah baik, karena pada hakikatnya manusia itu banyak dosanya. Nabi aja minta ampun. Abu Bakar yang sudah dijamin masuk surga disuruh baca doa yang isinya pengakuan banyaknya dosa-dosa dia, untuk mengakui dia memohon ampun kepada Allah dan mengakui nggak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Maka tolong dibaca doa ini ketika sujud ya. Abu Bakar mintanya kapan? Dibaca waktu sholat. Jadi ada tempat-tempat waktu sholat yang mustajab, silahkan dibaca ketika sujud, sebelum salam ya, atau kapan saja, nggak harus ketika sholat ya. Nah, kemudian yang ke-15, ini doa yang biasa dibaca Nabi alaihi salatu wassalam untuk sahabat-sahabatnya ketika beliau bermajlis dengan mereka. Bahkan ada yang mengatakan ini doa termasuk doa kafaratul majlis, artinya dibaca ketika majlis. Doa ya, kalau doa kafaratul majlis yang biasa kita baca adalah apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dibaca di akhir. Kalau ini doa ya ketika majlis. Di mana? Yang di pertengahan atau di akhir. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlis hatta yad'u bihaula'i da'awat li ashabi. Ini disebutkan jarang sekali Rasulullah SAW bangkit dari suatu majlis sebelum mendoakan para sahabatnya dengan doa-doa ini. Artinya tadi di penutup beliau doa ini baru pergi alaihi salatu wassalam. Maka termasuk doa penutup majlisnya. Apa doanya? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Yang artinya, ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu. Ini anugerahkan ya. Di bahasa Indonesianya, iksim itu dianugerahkan, dibagikan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari perbuatan maksiat kepadamu. Ingat tadi, kita punya kecondongan berbuat maksiat. Maka doanya, kan ana udah baca doa Ustaz, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Cukup? Enggak cukup. Ini Nabi baca ini buat sahabatnya. Artinya mereka mengaminkan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan atau anugerahkan kepada kami ketaatan kepadamu yang dengannya kami dapat diantarkan ke surgamu. Dengannya diantarkan ke surga Allah azza wa jalla. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dan anugerahkan kepada kami keyakinan yang dapat meringankan atas segala musibah dunia. Yakin dengan takdir Allah. Itu yang membuat kita jadi tenang ketika mendapatkan musibah. Kita bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna.
yang artinya ya Allah berilah kami kenikmatan melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selama Engkau menghidupkan kami, dan jadikanlah semua itu sebagai warisan bagi kami. Jadi mati dalam kondisi sehat. Ada orang yang tua buta, ada orang yang tua tuli, ada orang yang tua lumpuh. Maka minta sama Allah supaya kami bisa menikmatin tubuh kami ini dengan panca indera kami, bisa kami pakai sampai mati ya Allah. Itu diminta, jemaah, diminta sama Allah. Jadi jangan cuma check up tiap bulan ke laboratorium, aman, oh aman, minta sama Allah gitu loh, agar kita bisa menikmatin tubuh kita ini sampai mati. Makanya ada orang tadi yang mati sampai tua, yang dia hidup sampai tua, ketika mati dia sehat. Adalah anak lihat beberapa orang tua ya, yang umurnya mungkin sudah 70, ada yang 80, sampai dikatakan ibu ana masih baca Quran Ustaz nggak pakai kacamata Ustaz. Bayangin jemaah, ada. Sebagian kita ya 40 tahun harus pakai kacamata karena faktor umur. Loh gimana yang 80 tahun kok masih bisa menikmati? Doa, minta sama Allah SWT. Kemudian waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Ya Allah ya, beliau pernah memohon kepada Allah, berikanlah balasan terhadap orang-orang yang menzalimi kami. Tadi malam Ustaz Muhammad Abduh jelasin ya, mendoakan orang yang zalim jangan sampai kita zalim. Umpamanya motor kita dicuri, lalu kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan tabrakan orang itu ya Allah, kakinya putus, tangannya putus. Seharusnya orang mencuri itu diapakan? Tangannya aja yang dipotong kan. Ini kita doakan kaki-kakinya juga putus. Sudah kita doanya zalim. Maka paling enak kalau kita dizalimin, ya Allah berikan balasan yang setimpal kepada orang itu. Udah enak. Kita dalam doa kita tidak menzalimin. Jadi doakan keburukan boleh, tapi jangan sampai kita menzalimin orang tersebut. Nih minta agar Allah membalaskan kepada orang-orang yang menzalimin kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Jamaah, ada orang nggak suka sama antum. Di tempat kerja ada, ya di tetangga ada. Dan yang paling gak suka sama kita siapa namanya? Iblis. Jadi kalau antum orang baik, maka yang paling tidak suka sama antum orang yang buruk. Seperti itu hukum alamnya. Maka minta sama Allah agar ya kita ditolong menghadapi orang-orang yang memusuhi kita. Wala taj'al musibatana fi dinina, jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami. Musibah itu ada dunia, ada musibah agama. Contoh musibah dunia, rumah kita kebakaran, itu musibah dunia. Musibah agama, kita nggak sholat asar. Kata Nabi SAW, man taraka salat al-asr, orang yang meninggalkan sholat asar seperti terkena musibah, hilangnya semua harta dan keluarganya. Satu sholat asar, dia nggak sholat, itu seperti rumahnya hilang, hartanya habis, dan keluarganya semua mati. Jadi musibah dunia itu lebih dahsyat daripada musibah agama. Musibah agama lebih dahsyat daripada musibah dunia. Tapi kadang-kala kita memandang musibah agama biasa aja, nggak sholat asar, ya gimana Ustaz, sibuk memang. Kan ada suami-suami yang bolong-bolong sholatnya umpamanya. Tapi ada juga istri yang bolong-bolong. Anak pikir istri itu insya Allah sholatnya terjaga. Enggak, ada yang suami mengatakan istri anak ini sulit disuruh sholat. Ayo sholat. Sedang datang bulan. Datang bulan 1 bulan jemaah. Kadang-kadang memang males sholat ya. Maka tolong tadi musibah agama ini lebih dahsyat ya. Jangan sampai musibah kami menimpa agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia itu sebagai ambisi kami yang terbesar ya, tujuan ya,
ambisi kami yang terbesar, wala mablagha ilmina, dan jangan sampai menjadi puncak dari ilmu kami. Jadi yang dicari cuma dunia, yang dipikirkan hanya dunia. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan jangan engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Ini minta pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang sayang sama rakyatnya, atau ya penguasa di tempat kita kerja yang sayang sama kita sehingga tidak menzalimin kita. Taib, ini doa memohon memohon kebaikan segala sesuatu. Kita sampai jam berapa, Fadli? Sampai jam 6.20, Ustaz. Oke. Taib. Ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli wa lahu hajah. Fa abta'tu alayhi. Pernah suatu hari Nabi alaihi salatu masuk ke tempatnya Aisyah, dan aku sedang sholat, dan dia punya urusan. Nabi SAW punya keperluannya. Namun aku memperlambatnya karena sholatku panjang, sholatnya Aisyah. Jadi dia baca doa tadi, dengan panjang dia baca doa. Kemudian Nabi SAW berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, alaiki bijumalid du'a wa jawami'i. Hendaklah engkau ketika berdoa itu memilih doa-doa yang ringkas dan mencakup. Yang ringkas dan mencakup. Jadi ini ada pelajaran buat para istri ya. Ada istri yang sholatnya panjang, suaminya datang. Suaminya sampai rumah, istrinya sedang sholat. Ketika engkau tahu suamimu datang, kau sedang sholat, ringkaskan sholatmu. Karena ada seorang sahabat yang dilaporkan sama istrinya. Istrinya mengatakan, ya Rasulullah, ini kalau aku sholat mesti dibatalkan sholat aku sama dia. Loh, kata suami, iya ya Rasulullah, dia bacanya panjang-panjang. Sedangkan sang suami punya keperluan gitu loh. Sampai sholat pun, maka kata Nabi SAW, engkau cukup satu surat. Kalau memang suami punya keperluan, cukup satu surat. Apa satu surat yang cukup? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sah nggak perempuan kalau sholatnya, suaminya datang, dia lagi sholat duhur, umpamanya, dan tahu suaminya punya perlu sama dia, maka baca Al-Fatihah, ruku, udah doanya nanti setelah sholat. Nabi SAW menegur Aisyah di sini. Engkau kalau doa tadi yang ringkas tapi mencakup gitu loh. Kemudian diajarin doa sama Nabi SAW. Quli, nih kau baca doa ini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan semuanya, yang segera dan yang akan datang. Nah, yang segera ataupun yang tertunda yang akan datang. Wa a'udzubika ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan semuanya, yang segera dan yang tunda. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Wa as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan aku memohon kepadamu surga dan semua yang mengantarkan atau mendekatkan ke surga, baik itu ucapan atau perbuatan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan semua yang mendekatkan ke neraka, baik itu ucapan atau amalan atau perbuatan. Wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika mimma ta'awwadha minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan aku memohon dari semua yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung dari semua yang Nabi berlindung. Artinya semua doa yang tadi kita baca itu, dengan doa ini masuk sudah jemaah.
Jadi tadi ada kondisi yang kita memang waktunya pendek. Ya udah tadi baca doanya yang pendek mencakup gitu loh. Jadi semua yang kita baca tadi udah masuk dalam sini. Yang diminta dan yang Nabi berlindung darinya. Wa ma qadaita li min qada'in faj'al 'aqibatahu rusyda. Dan apa saja ya takdir yang kau, keputusan yang kau tetapkan untukku, jadikan akhirnya sebagai kebaikan yang penuh petunjuk ya. Ini lafaz yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ada lafaz lain. Wa as'alukal jannah wa a'udzubika minan nari. Kok lupa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'aluka mimma sa'al. Taib, lagi nggak hadir jemaah. Nanti kalau hadir ana tambahkan ya. Iya, karena ana menghafal bukan yang ini. Jadi tadi kemarin kan ada pertanyaan kok lafadznya beda, ininya beda. Iya, karena memang tadi hadis bisa diriwayatkan dengan makna. Walaupun meriwayatkan secara full matannya itu yang lebih baik ya. Taib, minta yang terakhir, bagaimana takdir Allah itu akhirnya baik buat kita, walaupun kita kadang-kadang nggak suka, tapi bagaimana ujungnya adalah kebaikan nantinya. Taib, yang ke-17 ini mohon amal kebaikan dan cinta kepada orang-orang miskin. Bayangin jemaah ya. Di sini Mu'adz bin Jabal berkata, ihtabasa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin min salati subhi hatta kitna natara'a aina syams. Pernah Nabi alaihi salatu wasallam terlambat keluar dari rumahnya menuju ke masjid ketika waktu sholat subuh sampai matahari hampir terbit. Jadi para sahabat itu radhiyallahu taala anhu menunggu Nabi alaihi salatu wasallam, dan memang makmum itu hukum asalnya adalah menunggu imam. Sekarang kan ada timernya ya. Jadi kalau nggak datang ya sudah, akhirnya qomat siapa dijadikan imam gitu kan. Hukum asalnya adalah nunggu imam. Tapi kalau sudah ada kesepakatan dengan imam, imamnya mengatakan kalau aku telat sudah siapa jadi imam. Di sini sahabat enggak, mereka menunggu Nabi SAW sampai matahari itu hampir terbit. Fa kharaja sari'an fa thuwiba bis shalah fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tajawwaza fi salatihi. Nabi SAW akhirnya keluar cepat-cepat, kemudian qomat, lalu beliau sholat dan meringkaskan sholatnya. Ketika salam, falamma sallam da'a bi sautihi. Ketika selesai salam, beliau menyeru dengan suaranya, berkata kepada kami, ala masafikum kama antum. Kalian tetap di tempat kalian ya, jangan bergerak kemana-mana, di soft kalian. Thumman fatala ilaina faqala ama inni. Kemudian Nabi menghadap kepada para sahabatnya lalu cerita. Baik, karena waktu kita nggak banyak, antum baca ceritanya ini. Tapi di akhir cerita itu Nabi mengatakan ya, bahwasanya beliau disuruh minta sama Allah Azza wa Jalla. Beliau mimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, lalu dalam mimpi itu beliau disuruh berdoa. Sal, mintalah engkau. Nabi kemudian meminta. Apa yang diminta Nabi SAW? Ini doanya. Doanya itu yang di akhir jamaah. Allahumma, yang ada tulisan Allahumma. Kasih tanda Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar bisa mengamalkan amal kebajikan. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan aku meminta kepadamu agar aku cinta sama orang-orang miskin. Wallah jemaah, cinta sama orang miskin itu tulus. Cinta sama orang kaya itu ada maksudnya biasanya. Tapi kalau antum cinta sama orang miskin, apa antum dapat manfaat apa? Yang ada antum bantu dia gitu loh. Maka diminta sama Allah, nggak perlu minta cinta sama orang kaya. Antum melihat kekayaannya aja udah suka, masya Allah orang ini lagi suka ngasih hadiah sama antum, masya Allah, jazakallah khair.
Tapi sama orang miskin sulit. Maka minta sama Allah. Terus terang, kedekatan kita sama orang miskin itu membuat kita lebih menikmati dunia. Dan kedekatan kita sama orang kaya membuat kita lebih menderita. Antum kalau ketemu sama orang kaya, meeting sama orang kaya, semua menunjukkan kekayaannya. Tapi kalau antum datang ke rumahnya orang miskin, antum jadi orang yang paling kaya sedunia, jemaah. Nah, maka Nabi minta, wa hubbal masakin wa antaghfira li wa tarhamani. Aku minta kepada engkau agar engkau mengampuni aku ya Allah, menyayangi aku ya Allah. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftun. Kalau engkau hendak menurunkan fitnah, cobaan, ujian, kekacauan kepada suatu kaum, maka matikan aku ya Allah dalam kondisi aku tidak terfitnah. Wa as'aluka hubbak, dan aku meminta kepadamu kecintaan kepadamu. Tuh, cinta diminta, jemaah. Wa hubba man yuhibbuka, dan aku minta cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin, ya cinta kepada Allah, cinta kepada hamba-hamba Allah yang dicintai Allah. Yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, dan aku minta cinta kepada amalan yang mendekatkan kepada kecintaan kepadamu. Tuh, Nabi ketika disuruh minta sama Allah, beliau minta kebaikan dan minta cinta. Karena dengan cinta semuanya jadi indah. Baik, yang ke-18 ini insya Allah kita sudah hafal ya. Doa malam Lailatul Qadar. Ingat, ini doa bukan hanya dibaca di bulan Ramadan. Kadang-kala kita nggak ketemu doa ini kecuali Ramadan. Nggak, ini baca sepanjang tahun. Kita minta ampun. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang ke-19, berlindung kepada Allah dari akhlak, perbuatan dan hawa nafsu yang buruk ya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku sesungguhnya berlindung kepadamu dari akhlak, dari kemungkaran-kemungkaran perilaku. Jadi akhlak itu beda sama adab. Akhlak itu bisa jadi bawaan lahir, bisa jadi karena tercipta dari lingkungan yang kita hidup di sana. Karakter seseorang itu. Maka kita berlindung dari karakter-karakter yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk, dan hawa nafsu yang buruk, keinginan-keinginan yang nggak benar gitu ya, yang membuat kita akhirnya tersesat. Baca doa ini agar terlindung dari akhlak-akhlak yang buruk tadi ya. Yang ke-20, memohon ilmu yang bermanfaat ya. Nabi SAW itu disuruh sama Allah minta tambahan ilmu. Apa Allah katakan? Wa qul rabbi zidni ilman. Katakan, ya Allah, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Beliau baca Rabbi zidni ilman. Dan beliau juga baca doa ini. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikan aku manfaat dari apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Dan ajarkan kepada aku apa yang bermanfaat bagiku. Lalu wazidni ilman. Jadi bagaimana ilmu yang sudah didapat bermanfaat. Kan kita kadang-kadang mintanya Rabbi zidni ilman, Rabbi, betul. Tapi kita lihat bagaimana Nabi SAW berdoa. Beliau minta Rabbi zidni ilman, tapi ilmu yang sudah ada bagaimana manfaat. Dan ajarkan yang manfaat buat aku, dan tambahkan, minta tambahan ilmu. Baik. Kemudian yang 21 insya Allah kita semua biasa membacanya ya. Baca di penghujung setiap sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau lupa baca sebelum salam, bacalah setelah salam maksudnya. Ketika kita berzikir, kita baca doa, Allahumma a'inni, bantulah aku ya Allah untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, untuk beribadah yang baik. Kita beribadah, tapi ibadah kita kadang-kala belum baik, maka kita butuh bantuan Allah jemaah. Baik, yang ke-22 ini doanya itu pendek sebenarnya jemaah ya. Doanya itu di garis baris kedua, paling awal. Udah ketemu? Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira, yang artinya ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah ya.
Gitu. Kemudian yang 23 ini juga doa yang biasa kita baca di pagi dan petang, Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Jadi yang paling baik kalau doa istighfar ya ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, ya, sampai akhir. Insyaallah kita sudah biasa membaca ketika pagi dan petang, dan ini bukan hanya dibaca di pagi dan petang, kita boleh baca ketika sujud juga sebelum salam, ya, di waktu-waktu mustajab lainnya. Baik, yang nomor 24 ini, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang hidup dan mengatur kehidupan, Allah azza wajalla, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan, perbaiki seluruh urusanku, seluruhnya. Dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri, walau sekejap mata pun. Tanpa bantuan Allah kita akan binasa, jemaah. Kemudian baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Kemudian yang terakhir, doa agar tidak dipalingkan hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karunikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, yang engkau maha pemberi karunia. Ini penutup kajian kita, dan mungkin jemaah kalau kita daurah selanjutnya kita akan bahas lagi doa-doa Nabi yang lainnya, supaya kita benar-benar menguasai semua doa yang pernah dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan ini, lalu kita bisa ajarkan kepada orang-orang lain, insyaallah. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke MC. Jazakallah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Tibalah kita di penghujung acara kita. Insyaallah anak-anak sudah siap untuk menampilkan sesuatu. Siapkan tisu biasanya, ya Bapak Ibu sekalian. Biasanya ya, performance ini mengandung bawang kalau istilah orang-orang sekarang.